Ya, penempatan kita juga kita nggak perlu luas-luas. Yang membuat derita manusia itu adalah keinginan. Lah, apakah kalau kita sudah kaya, apakah kalau kita sudah banyak harta lah ya taruhlah, kita akan menjadi nyaman? Belum tentu juga. Ini Mbak, ini kan banyak sekali ya orang yang katanya menderita begitu loh. Kelihatannya mentereng, sudah upan, tapi pada kenyataannya masih mengeluh, menderita. Apalagi yang masih belum kecukupan juga masih menderita, seakan-akan hidup kok keluhannya menderita terus lah. Itu menurut panjenengan mengapa bisa demikian, Mbak? Alhamdulillah ing jati nukoni hajat jati lugu nusantara tabe uluk salam mulia. Ya sahabat-sahabat yang dianukan penyebab dari penderitaan itu. Penyebab dari penderitaan itu kan kita harus mawas, mengurai diri. Diri kita itu apa? Diri kita itu siapa? Kalau kita itu cara mengatasinya dengan apa? Pemikiran belaka, tidak menyentuh kepada sanubari siapa kita, maksudnya tidak sadar sepenuhnya menyadari bahwasanya hidup itu ada batasan, selalunya ya penderitaan. Nah, artinya penderitaan itu pasti akan selalu terasa menderita apabila manusia belum bisa mupus pemikirannya atau mupus permasalahannya. Mupus itu apa ya? Munggel itu sama juga dengan ya artinya istipupus, dikukuk diraup neng telengeng jiwa lan ragane. Di situ manusia itu apa? Sungguhnya manusia itu kan ada jiwa ya, artinya kita harus menjiwai seutuhnya kita sebagai manusia. Kita bukan keinginan, artinya kita bukan nafsu, kita bukan sebuah metode yang berlebih-lebihan, tapi sesungguhnya kita itu jiwa. Pada prinsipnya jiwa itu adalah sederhana. Jadi kalau jiwa itu manusia hidup sudah menjiwai, tentunya gede pamopuse, artinya tidak terlalu membawa keinginan yang menyebabkan manusia itu akan tersesat oleh keinginannya itu sendiri, akan terjebak oleh keinginannya itu sendiri. Artinya sumber penderitaan manusia sungguhnya adalah keinginan. Jadi keinginan itu memang harus ada sebuah batasan, ada sebuah pengendalian untuk bagaimana manusia tidak terjebak oleh keinginan. Artinya begini, konsep hidup sebenarnya kan itu sangat sederhana. Kita ingin rumah. Kita ingin rumah, Tuhan telah menyediakan kayu, ya kan? Kita ingin rumah, Tuhan telah menyediakan tanah, kayu dan sebagainya. Ya kita bikin rumah. Rumah yang layak itu bukan berarti harus megah. Penderitaan itu timbul ketika kita kepengen memiliki rumah, lalu kepengen memiliki yang bagus, lalu lebih bagus lagi, kan seperti itu. Sekarang kita pengen nih punya duit, kita kan pasti dapat kebagian duit nih, entah berapa gitu loh ya. Lah entah berapa kita kebagian duit. Lah lalu kita bagaimana cara memfungsikannya? Ketika penderitaan itu timbul ketika kita pengen punya duit banyak, pengen uang yang banyak, kan seperti itu. Di situ tali simpul saya, manusia apabila belum bisa mengendalikan daripada keinginan itu adalah konotasinya adalah kurang. Nah, saya akan mengatakan bahwasanya mengapa orang dikatakan orang kaya? Coba jawabannya yang pada umumnya. Orang dikatakan orang kaya itu kan, wah rumahnya bagus,
mobilnya mewah, ya kan? Dan sebagainya dan sebagainya. Tapi kalau tali simpul saya, oh kamu kaya, ya berarti kamu itu kurang miskin, ya kan? Nah, kamu miskin berarti kamu itu kurang kaya. Artinya janganlah engkau merasa kurang. Kurang ini timbul dari rasa keinginan, ingin punya menantu yang kaya, umpamanya yang tua ini loh, ya. Nah, nggak taunya yang datang orang yang tidak kaya gitu loh. Kan keinginan. Jadi kalau sudah terjebak dengan keinginan ini adalah derita. Lah kalau pengen punya mobil satu, lalu kepingin dua, ini konotasinya kan kurang. Lah terus apakah kita sanggup? Bahwasanya kalau kita ibaratnya biar dikatakan orang kaya kita punya mobil 3, lalu akan dibawa semua? Tidak mungkin kan? Artinya yang difungsikan itu kan tetap satu. Yang dibawa ini kan tetap mobil satu. Nah, ketika kita ingin punya rumah 4 atau 3, atau kita khawatir gitu loh dengan keturunan kita, yang ditempati berapa? 1. Jadi manusia itu kuburannya cuma sepetak. Artinya garis titis tulisnya hidup sesungguhnya tidak untuk membawa keinginan, tapi membawa tujuan. Lalu garis petak hidup itu sesungguhnya penempatan kita juga kita nggak perlu luas-luas. Yang membuat derita manusia itu adalah keinginan. Lah apakah kalau kita sudah kaya, apakah kalau kita sudah banyak harta lah ya taruhlah, kita akan menjadi nyaman? Belum tentu juga. Gitu. Artinya kita punya mobil 1, berpikiran kan hanya memikirkan mobil 1 nih. Tapi ketika kita punya mobil 2, kita harus berpikir 2. Artinya akomodasinya di situ juga harus 2 mobil. Lalu yang satu ibaratnya sedang pergi ke sana, yang satu sedang pergi ke sana. Lalu kita pengen, wah selamat apa tidak, wah bagaimana ini. Lalu kalau jam 6 semestinya sudah sampai rumah, belum sampai rumah, pikirannya juga nggak itu. Jadi apa? Yang jelas manusia itu timbul penderitaan itu menurut saya itu karena faktor keinginan. Nah, kita harus bisa mengendalikan keinginan kembali kepada konsep sederhana. Bukan apa adanya, wajar kita membawa itu, tapi kita harus membawa konsep yang sederhana. Kelayakannya itu sesuai dengan kemampuan, step by step, yang namanya manusia, selangkah demi selangkah, tentu kita akan makin sejahtera, tapi bukan berarti kita itu mengikuti keinginan hidup, yang di situ keinginan ada nafsu, dan nafsu itu adalah tanpa batas. Gunung emas liru pamane saranune. Menungsa itu masih ada konotasi kurang. Jadi intinya kita mesti mengendalikan sebuah keinginan untuk bisa terlepas dari jerat penderitaan. Sudah laki-laki nanti pengen jadi perempuan, kacau nggak? Ya kan? Sudah perempuan kepingin jadi laki-laki, kacau nggak? Gitu loh. Artinya pengendalian di situ adalah keinginan harus kita kendalikan, kita arahkan sebuah keinginan menjadi tujuan kesejahteraan hidup, mensejahterakan diri kita, mensejahterakan keluarga kita, mensejahterakan lingkungan kita. Jadi keinginan dirubah menjadi sebuah tujuan mensejahterakan. Sebab sejahtera ini bukan berarti kaya. Kembali lagi saya katakan, kesejahteraan itu, rasa sejahtera, itu adalah terbebas dari belenggu, artinya merdeka gitu loh. Dan tercukupi. Untuk bisa tercukupi, akal budi kita yang semestinya kita tempatkan pada cara Rocky Gerung itu akal sehat. Terpenuhinya sandang, papan, pangan. Ini kan pokok. Kalau sudah itu, selebihnya konsep sederhana, ya step by step berupaya dengan cara yang sehat, lalu melalui tahapan yang tidak begini loh maksudnya. Siapa suruh kamu utang gitu loh. Artinya kalau belum saatnya kita punya motor, ya kita menabung dulu gitu loh. Ini konsep asli bangsa kita. Jadi konsep hidup yang sederhana. Tapi ketika ada iming-iming, kita kalah oleh nada-nada percepatan pertumbuhan ekonomi yang akhirnya kita ekonombok. Kolong itu apa itu kolong? Ya kolong pusing gitu loh. Setiap kolab, tiap bulan harus ada cicilan. Akhirnya mencicil kan. Ke sana mencicil, ke sini mencicil demi tertutupnya
angsuran itu, umpama seperti itu loh. Intinya kita mesti bisa mengendalikan keinginan, ya, atau mengubah keinginan menjadi sebuah tujuan sejahtera, bukan membawa kita memupuk keinginan. Sumber penderitaan menurut saya adalah keinginan. Terima kasih.